Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kasih untuk kita semua. Akhir kata lino baturan min kasarga basengan ka jubata. Terus Bertungkat ke adat basa, berpegai ke pengatur perkara. Rekan saya Pak Nurdin dan Pak Haidir, pengawas Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Sintang yang saya hormati, pengurus K3S Kecamatan Sintang dan jajarannya yang saya hormati, rekan-rekan kepala sekolah yang tergabung dalam K3S Kecamatan Sintang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam kegiatan K3S, kegiatan rutin. Saya tidak banyak-banyak ngomong karena situasinya memang tidak memungkinkan untuk terlalu lama ngomong. Ya, saya paling lama lah 10 menit ya, 10 menit. Nah, sifatnya mungkin mengingatkan ya, tidak bermaksud apa, hanya mengingatkan kembali hal-hal yang mungkin tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ade, Pak Tono, Pak Haidir dan Pak Nurdin. Yang pertama, saya mengingatkan untuk laporan bulanan. Nah, ini laporan bulanan ini mudah-mudahan start laporan data bulan Juli yang dilaporkan nanti bulan Agustus, paling tidak sudah ada gambaran murid baru, paling tidak ya. Nah, laporan bulanan ini bisa diserahkan dengan Pak Haidir di kabupaten, bisa diserahkan ke saya di cabang, bisa juga diserahkan ke Pak Nurdin. Karena laporan bulanan ini seperti yang sudah-sudah akan saya rekap. Oleh sebab itu, laporan bulanan ini kawan-kawan kepala sekolah jangan hanya asal teken, jangan hanya asal cap, diperiksa dan diteliti. Yang sering saya temukan antara data kiri dan data kanan ini tidak sama. Misalnya gini, kelas 4 sebelah kiri yang LP, laki-laki perempuan jumlahnya 20. Di agama sebelah kanan jumlahnya 21. Padahal data bulan yang sama. Begitu juga kalau muridnya ada yang keluar dan masuk. Kalau keluar berarti jumlahnya berkurang. Logikanya kan begitu. Kalau ada yang masuk dari luar berarti jumlahnya. Hal-hal seperti inilah yang memerlukan ketelitian dari kepala sekolah. Jangan asal teken, jangan asal cap antar. Itu laporan bulanan. Paling lambatnya kapan? Diusahakan ya tanggal 10 lah. Misalnya nanti 10 Agustus maksudnya. Laporan bulan Juli kan dilaporkan bulan Agustus. Nanti saya baca di situ. Karena Pak Haidir dan Pak Nurdin itu kali 3 di Kecamatan Sintang ini, nampaknya beliau berdua ini lumayan sibuk juga untuk merekap data itu ya. Saya kebetulan yang saya rekap itu Tebelian, Sintang, Dedai dan Telam ya. 4 kecamatan saya rekap. Baru 4. Tempuna enggak saya rekap suruh Pak Minto, enggak mampu lagi. Laporan bulanan. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem pengarsipan nilai rapor. Ini tolong sama dengan sistem pengarsipan nilai ijazah atau blanko ijazah. Pertama sistem fotokopi, kayak biasa lah fotokopi, dijilid, dikasih koper dan sebagainya. Yang kedua sistem digital atau folder atau file, di scan. Nilai ini biasanya ada yang nyusul nanti kalau raportnya hilang. Kedua, kalau ijazahnya dimakan rayap atau rusak, nah ini sering nyusul nih. Atau nanti calon kepala desa
cakades atau mau masuk tentara polisi biasanya nyusut. Kalau kita tidak teliti dalam pengasipan ini, kasihan nanti alumni anak-anak kita. Ya, biasanya seperti itu yang sering-sering minta itu. Nah, mengapa dilakukan 2 arsip tadi juga dijelaskan oleh Pak Muhammad Masaumi atau Bang Adi. Dan nulisnya harus ekstra hati-hati. Jangan terburu-buru. Yang penting anak-anak udah bisa diterima di SMP. Ya. Dan dalam pembagian dan penulisan ijazah, kemarin di kelam ada yang nanya saya, Pak Nurdin, pakai biaya? Tidak boleh memungut biaya untuk pas foto, penulisan ijazah, dan pembagian ijazah. Jangan ada pungutan dalam hal ini. Ini saya ingatkan. Ya. Uang tidak seberapa, nanti panjang urusannya. Ya. Berkaitan dengan ijazah dan nilai rapor. Ini tolong diarsipkan dengan baik. Makanya saya menyarankan sekarang sudah serba canggih, ya. Sistem pengarsipan data sekolah itu bisa disimpan di Google Drive. Kalaupun tidak di Google Drive, bisa di SSD. Agak di bawah sedikit bisa di semua data-data sekolah disimpan di situ semua. Sebagai langkah antisipasi untuk membackup data sekolah. Apapun data sekolah disimpan di yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, buku administrasi kelas. Nah, buku administrasi kelas ini ada yang versi K13, ada yang versi umum. Kalau misalnya kawan-kawan kepala sekolah atau sekolah ingin memesan, nanti saya suruh Pak Haidir ya, ya. Saya tidak sanggup urus. Nah, nanti hubungi Pak Haidir lah ya. Nah, boleh enggak pesan Pak? Tidak ada paksaan dan harus pesan. Ya. Wah, Pak Ibrahim ini wajib-wajib dah. Itu ya. Buku administrasi kelas, nanti hubungi Pak Haidir aja lah. Saya tidak mampu urus itu. Mau buat sendiri boleh enggak Pak? Boleh. Ya, silakan. Ya. Nah, terus yang keempat, kawan-kawan kepala sekolah ini kan yang dituakan di sekolah tersebut. Kalau ada permasalahan yang kira-kira masih bisa diatasi, tolong diatasi dulu. Jangan sikit-sikit lari ke pengawas. Sikit-sikit lari ke pengawas. Itulah fungsi pembinaan dari kepala sekolah. Karena kemarin ada yang laporan nih, Pak, begini. Coba kalian terus selesaikan dulu. Makanya harus ada buku pembinaan kepada guru. 2 kali kepala sekolah membina, harus ada bukti fisik, harus ada tanda tangan yang bersangkutan. Itu namanya buku pembinaan. Kalau sudah 2 kali diupayakan dan usahakan oleh kepala sekolah, baru naik ke pengawas. Jangan sikit-sikit naik kepala dinas, sikit-sikit naik ke Pak Bupati, minta ampun. Sekarang ini orang rata-rata menempuh jalan tol. Nah, permasalahan yang remeh-temeh yang bisa diselesaikan menurut hemat saya oleh kepala sekolah, lapor ke Pak Jarod, minta ampun. Ini manusia sekarang ya. Jadi kawan-kawan kepala sekolah hendaknya bisa mendeteksi kira-kira potensi apa masalah di sekolah. Kalau tidak mampu, udah 2 kali diupayakan langkah-langkah dengan bukti dan seterusnya, baru naik ke pengawas. Karena terus terang aja ya Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, kalau semuanya langsung naik ke pengawas, bisa stres juga pengawasnya. Bukan Pak Trisno ya Pak Trisno. Karena apa? Saya lah pribadi ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini jumlah sekolah binaan 47 SD 2 PAUD, 5 kecamatan. Baru 49 sekolah baru. Tenang aja. Pak kalian tak memuji Bang.
Ngan mama plasenta harus tambah lagi Pak. Jadi terus terang aja pengawas kita ini luar biasa Bapak Ibu. Beban kerjanya itu, tingkat stresnya mungkin lumayan juga lah. Kalau saya tidak nilai Pak Nurdin dengan Bang Hedir. Nah, saya sendiri yang ngukur baju di badan. Nah, kemarin di kelas. Jadi semakin banyak sekolah yang saya bukan bina sekarang, dampingi, bahasanya dampingi. Pengawas sekarang bukan pembina Bapak Ibu, pendamping. 4831 ya, edaran 4831 ya Bang Hedir ya. Pendamping bukan pembina. Ya. Nah, jadi itu. Tolong diselesaikan dulu, tapi dengan cara-cara yang prosedur dan bijaksana lah. Jangan dengan cara emosi, marah-marah dengan kawan guru. Nah, ini mudah-mudahan bisa diterjemahkan. Itu ya? Bukan kami tidak mau di apa namanya dilemparkan masalah, tidak. Nanti kan berjenjang ya, kira-kira seperti itu. Tolong kawan-kawan kepala sekolah selesaikan. Terus yang berikutnya, yang kelima, kalau nggak salah, IKM. Karena tahun ini Kecamatan Sintang rata-rata sudah 6 kelas itu sudah IKM. Betul apa benar? Rata-rata. Walaupun mungkin ada 1 atau 2 sekolah yang masih K13. Mungkin ya. Saya belum lihat data. Yang mau saya katakan di sini, sekolah-sekolah yang baru tahun ini nih, kelas 3 dan 5 baru IKM. Itu yang mau saya jadi sorotan. 35 mungkin Pak. Kan kemarin 14 24 36, mohon maaf. 36. Efek siang ya ini ya. 36. Terima kasih Pak Mis sudah ingat. 3 dan 6 yang saya maksudkan tadi. Kan berarti sudah semua kan? Mengapa jadi sorotan saya 3 dan 6? Yang terakhir ini, karena gurunya masih 0 masalah IKM. Masih bingung, masih pusing. Gimana nih ngajarnya? Tolong dibantu guru seperti itu. Yang baru mau masuk ke IKM ini, maksud saya 3 dan 6 ini, tolong dibantu. Tolong ditenangkan, tolong disabar-sabarkan. Walaupun kepala sekolah mungkin, mohon maaf ya, tidak menguasai secara baik. Tolong ini ditenangkan dulu. Tenang dulu, tenang. Sabar. Orang sabar dibenci setan, tenang. Jadi gitu ya, suster. Jadi ditenangkan dulu. Jangan bikin dia pusing hidup ini. Karena dia baru mau masuk nih 3 dan 6 nih. Sebelumnya kan dia kan memang K13. Dia bingung, buku enggak ada. Dia bingung, enggak paham apa itu humor. Tolong ditenangkan. Sambil kita cari solusi. Apa solusinya? Mungkin kita datangkan narsum yang memang paham, sekolah penggerak, guru penggerak yang bergerak-gerak ini kita datang. Ya, itu upaya kita kan? Karena kita pun menjelaskan ya satu grup juga dengan dia kan. Itu teknis. Kasihan ya guru-guru ini. Ada ngeluh ke saya soalnya. Aduh bingung Pak Rahim. Tahun ini baru saya pegang humor ini. Pusing saya. Tanya buku-buku nggak ada. Tanya kepala sekolah buku belum datang. Aduh pusing. Karena mindset kita kalau udah ngajar itu harus ada buku, betul Pak? Ya. Itu mindset yang sudah tertanam dari sejak zaman Nabi Adam. Jadi saya ingatkannya kalau dibantu ya, kawan-kawan guru yang masih kebingungan baru mau masuk ke humor ini, implementasi kurikulum merdeka, tolong dibantu. Kepala sekolah punya cara lah membantunya. Itu teknis tadi. Kemudian yang berikutnya, lingkungan sekolah. Nah, ini tidak usah plus WC. WC. Ini pesan Pak Kadis di WC ini.
Yang pertama kali dilihat orang adalah lingkungan sekolah. Paling tidak kebersihannya. Jangan sampai sekolah kita tak ubahnya tempat pembuangan sampah. Minimal bersih, walaupun sekolah kita tidak begitu bagus. Wih, bersih SD, mantap. Itu kesan orang tua. Yang kedua, WC. Walaupun WC belum dipersulit, walaupun WC-nya tidak bagus, tapi WC-nya bersih dan airnya lancar. Masih saya temukan di Kabupaten Sintang ini WC dibedakan antara WC guru dan WC murid. Pesan Pak Justinus, kalau tidak percaya boleh konfirmasi ke beliau. WC hanya dibedakan WC putra dan WC putri. Sekali lagi saya ulangi, menyampaikan apa yang sering diingatkan oleh Pak Justinus. WC hanya dibedakan WC putra dan WC putri. Tidak ada pembedaan WC guru dan WC siswa. Kalau WC guru relatif bagus, bersih, airnya lancar. Kalau WC siswa baunya 7 tanjung minta ampun. Maknanya apa Bapak Ibu? Yang namanya anak-anak, kalau dia sesama dia, mulailah ada yang begini-begini kan, kawannya masuk dia kunci dari luar. Terkial-kial yang di dalam. Ini menyangkut pengawasan. Ini tolong WC yang masih diskriminasi guru dan siswa tolong diperbaiki. Judul atasnya ya, WC di ruang guru. Terus yang berikutnya, sekarang ini tingkat numerasi dan literasi litnum kita ini lemah. Saya berpikir begini, dulu saya dengan Pak Mis ini jadi apa namanya waktu balai bahasa itu Pak Mis si Pak Set. Pendampingan pokoknya masalah buku itulah, buku untuk ini deh, literasi. Yang mau saya sampaikan, kita usahakan yang namanya pojok baca dan perpustakaan itu kita berdayakan sesuai dengan fungsinya. GLS yang dulu pernah ada, pernah lahir, supaya dihidupkan kembali. GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Nah, perpustakaan, jangan sampai perpustakaan itu mendapat tugas tambahan menjadi gudang. Semua masuk di perpustakaan. Mulai dari bola voli, net, matras, ember, sapu, pengepel, semua masuk ke perpustakaan. Padahal perpustakaan itu diperlukan untuk baca. Gimana anak mau baca kalau perpustakaannya beralih fungsi? Itu baru dari segi dukungan fisik. Yang saya lebih menyoroti adalah buku yang dibaca. Dulu anak baca 15 menit, buku yang dibaca tidak ada. Saya tertarik dengan buku-buku program itu Pak Mis. Jadi itu berdasarkan kelas dan usia ya. Ya Pak Mis. Jadi untuk buku kelas 1 itu lebih banyak bercerita mengenai gambar. Gambar berwarna, kelas 2 juga begitu. Level betul. Karena begini Bapak Ibu, di Kumur ini nampaknya agak relevan dengan program itu Pak Mis. Jadi buku itu sebenarnya yang dapat bantuan buku itu beruntung sekali kemarin itu. Cuma nggak tahu lah memanfaatkannya itu sejauh mana.